Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul hadirin sedaya para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Sa'diyah Belandongan rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala saged kumpul-kumpul malih wonten ing majelis taklim, majelis sholawat, majelis tahlil tiap sore hari Kamis. Mudah-mudahan saged istiqomah sedaya. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan menambah catatan amal soleh kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah salamuhu wa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semuanya dari alam jahiliyah, alam kegelapan, alam yang penuh dengan kemaksiatan, kemusyrikan dan lain sebagainya, menuju alam yang terang benderang dengan datanya ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti ansar syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya yang mulia, wau betul kitab kula. Keranten sak mangken niki insyaallah hari terakhir nggih di bulan Rabiul Awal. Kemarin kita libur boten pertemuan. Dados kula tuntasaken sekedhik seputar teladan atau sejarahnya kehidupannya Rasulullah SAW untuk kita jadikan teladan, karena dirasa di Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Teladan ya uswatun hasanah itu teladan yang baik. Maksudnya teladan yang bisa kita contoh, kita tiru, kita terapkan di kehidupan kita tiap hari. Karena fanatik pada manusia itu tidak boleh kecuali kepada para nabi. Mengapa demikian? Kalau kita fanatik kepada manusia selainnya nabi, manusia itu mahalul khata' wa nisyan, saged salah, saged lupa. Kalau kita ini nurut, taat, tapi membabi buta, tidak bisa kita pilih-pilih. Bisa-bisa nanti orang yang kita fanatiki dia berbuat salah lalu kita tiru. Makanya fanatik pada manusia betul asal. Kalau fanatik pada nabinya Allah Ta'ala niku wajib, karena nabi itu punya sifat maksum. Maksum niku terjaga dari perbuatan yang haram, terjaga dari perbuatan maksiat. Dan nabi itu membawa risalah seperti Nabi Muhammad ini membawa mukjizat yang bernama kitab Al-Quran. Kalau kita mau mengurai sejarahnya Rasulullah, tidak ada batasan waktu yang bisa untuk disiapkan untuk menghabiskan ceritanya Rasulullah. Saking panjangnya, saking kadai faedah-faedah atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Semakin kita coba menelusuri tentang keistimewaannya Rasulullah, sama-sama manusia, sama dengan kita, tapi ada perbedaan yang cukup menonjol. Contoh yang tiap hari dijumpai oleh para sahabat yaitu
Rasulullah niki keringete mboten sami kali kita. Kalau kita berkeringat berarti kita mengeluarkan kotoran ya. Mergane keringete ambune mboten eco nggih. Teng klambi nggih tambah rusuh kabeh. Tapi lek kanjeng Nabi waliane semakin banyak Rasulullah niku medalaken keringat, semakin wangi bau harum yang beliau keluarkan. Dados dari badannya Rasulullah niki keluar bau harum yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Tapi Rasulullah niku jenisnya menungso, sanes jenisnya malaikat. Mungkin kalau Rasulullah itu dari jenisnya malaikat, mungkin sulit untuk kita tiru ya. Ibadahnya sulit kita tiru karena malaikat niku mboten gak ada sifat kesel. Kayak sholat 1000 rakaat, mboten kesel, mboten usah istirahat lek malaikat. Tapi kalau kita manusiawi, kalau manusia itu punya sifat kesel. Dan teladan kita Rasulullah niki saged kita tiru akhlak yang beliau miliki. Contoh kecilnya yaitu Rasulullah ketika makan tidak pernah memakai tangan kiri, minum tidak pernah memakai tangan kiri, selalu pakai tangan kanan. Tulisannya Nabi la ya'kulu bisimal fa inna syaiton ya'kulu bisimal. Janganlah kamu makan dengan pakai tangan kiri, makan atau minum maksudnya, karena setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Berarti lek kula kali jenengan dahar damel tangan kiri berarti sami kali nggih ta. Sanes kula sing becel lho nggih. Niku contoh kecil. Lek tanggal hukum fikih ya napa hukume makan dengan tangan kiri. Nggih mboten napa-napa, mboten sampai haram. Minimal makro. Makro. Tapi perbuatan makro ketika kita tinggalkan, maka kita mendapat kesunahan. Di sana nanti akan ada berkah. Ketika kita makan dengan pakai tangan kanan, keberkahan akan kita raih di dalam makan itu. Contoh malih lek badhe mlebet jeding, Kanjeng Nabi tidak pernah memasuki kamar mandi dengan memulai tangan dari kaki kanan. Tidak pernah pakai kanan, selalu pakai kaki kiri dulu kalau masuk. Karena jeding niku simbol dari sesuatu yang kotor. Waliane teng masjid atau waliane mlebet teng griya, teng musala, teng langgar niku damel tangan kaki kanan dulu. Nggih lek wasul kaki kiri. Lek teng jeding waliane mlebet teng jeding kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Berarti kita keluar dari jeding kita dalam keadaan suci. Lek kadung ya napa? Mlebet jeding timakno eling nang masjid. Kaki kanan dulu. Jangan atret. Mundur malih lalu kita memasuki dengan kaki kiri dulu. Jangan lupa kita berdoa. Ya napa dongane, Bu? Lek mlebet jeding. Allahumma janibna sanes janibna tok sing apal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apal janibna tok wong. Terus contoh yang lain, Rasulullah selalu menebar rasa senyum. Senyum niku simbol dari kedamaian. Anak gaene senyum. Mesem kepethuk wong, mesem tak pernah, walaupun Rasulullah niku susah, beliau tidak pernah menampakkan susahnya di hadapan orang lain. Lah niku cobi kita tiru. Ya apa sirane mari tukaran mbek bojo enten tamu. Pun sampai ngamuk teng tamune nggih. Wedi nggih. Piapi mboten enten napa-napa. Nggih lek tamune wasul tukar dilanjut. Lek sakit empun nggih, berarti tamu itu membawa barokah. Gara-gara tamu aku
tukaran berakhir kan ngoten nah. Pun ngodoki ayo Mas durung mari sik tukaran. Pun ngoten. Karena tukaran niku bisa menghambat datangnya rezeki saged. Lek ditakoni hukum fikih niku napa hukume tukaran? Nggih jelas haram. Karena kita menuruti hawa nafsu. Lek saged menghindari tukaran, menghindari ngamuk, balesannya ageng, Bu. Ya napa? Dirase lare tekanika sampai damel nyanyian la taudab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka nanti bagimu surga. Oh ternyata apa loh? La taudab walakal jannah. Lek iso mengkang marah, nanti kita balasannya adalah surga. Saking abote ngempet emosi. Seorang kesatria, orang yang hebat bukanlah orang yang ahli gelut sembarang kalir, bukanlah orang yang ahli perang, tapi orang yang mampu marah di hadapan orang lain. Berarti tingkatan rendah ya. Tapi dia tidak marah. Siji kalian jenengan ngadepi polisi kate ngamuk wedi, kula saged mboten ngamuk, teng sapa nang polisi, anjen wedi anjene. Tapi niki di hadapan bawahannya jenengan saged marah tapi saged mengekang hawa nafsunya, ndak sampai marah. Niku ganjarane ageng dan termasuk orang hebat karena bisa mengekang hawa nafsu. Balik malih tentang kepribadiannya Rasulullah. Rasulullah niku suatu saat dibuktikan oleh para sahabat ya. Kanjeng Nabi niku pernah nusawu nggih rada jorok nggih. Pernah pipis diwadahi karena mboten mangke jeding. Terus disenggakaken ken badhe dibucal kuatos napa kena tiang lintu. Ternyata kencingnya Rasulullah niku pun didetepi teng para sahabat. Saking napa niku fanatike sahabat teng sosoke Kanjeng Nabi. Marang ngoten air kencingnya Rasulullah oleh para sahabat, oleh bukan para nggih, sahabat sunggal niku sing dedepi terus niku, sing penasaran terus teng sosok Rasulullah. Nusewu, diminum. Dan ternyata mboten pesing. Dan ternyata mengalahkan air biasa. Niki keistimewaannya Rasulullah. Dan Rasulullah walaupun manusia tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Sampai air kencingnya pun tidak pesing, air kencingnya pun bisa dibuat obat. Termasuk itu nih Rasulullah niku saged ngobati luka. Kan nate sahabat Abu Bakar niku terluka gara-gara digigit ular. Oleh Kanjeng Nabi diparingi itu dok langsung waras. Tapi lah itu kalau banyak saya kayak cak wong insyaallah sing ngicak langsung pincang. Lek ndak sandalan tapi nggih. Nggih sampean mboten sandalan kayak cak itu nih wong ya napa? Pincang apa mboten? Pincang keri maksudnya nggih. Terus keistimewaannya Rasulullah kotorannya ini tidak pernah bisa ditemukan. Tapi Rasulullah qadil hajah ya. Berak. Tapi tidak pernah bisa ditemukan. Suatu saat Rasulullah niki berak didedepi oleh sahabat, saking pingin rone napa niku, saking pingin semerapi sahabat niku teng kekurangan Rasulullah. Didedepi. Baru teng Kanjeng Nabi manten berak langsung dicari. Mboten kepanggih, Bu. Padahal dulu ndak ada WC. Dulu kalau buang air besar niku teng napa? Teng karangan ngoten niku terus ditutupi. Niku mboten kepanggih. Ternyata Rasulullah niku kotorannya langsung diserap oleh bumi. Langsung diambil alih oleh bumi. Bumi langsung saged mondot kotorannya Rasulullah. Niki saking istimewanya Rasulullah sehingga Rasulullah niki mboten sami kalian manusia pada umumnya. Terus malih di antara keistimewaannya Rasulullah niku mboten saged ditingali bayangane.
lek jenengan ngadeg wonten di ayang-ayang, wonten di apa cahaya, kesentrong cahaya. Enten ayang-ayangnya apa mboten? Wonten nggih. Atau kita berada di tengah-tengah latar wonten di siang hari atau sore wonten kesentrong srengenge. Kan ada ayang-ayang ya. Lek Rasulullah mboten saged. Mboten enten ayang-ayange. Sampai jejer kali tiang lintu ya Rasulullah niku digolek ayang-ayang mboten kepanggih. Tiang lintu wonten saya. Tapi jenisnya manusia Rasulullah niku. Kalau nusewu setan, jin, panci mboten enten ayang-ayang. Tapi Rasulullah ini manusia. Dan beliau ini tidak bisa ditemukan ayang-ayang, napa? Bayangan dari pantulan cahaya. Saking mulyane Rasulullah. Dan beberapa mukjizat yang beliau miliki, tangannya bisa mengeluarkan air keran. Terus lek jenengan badhe nginum langsung teng Rasulullah ingat-ingat tok, jret. Nginum saya, Mon. Ndak usah metek sanyo ya. Kalau badhe cerita keistimewaan Rasulullah, tidak ada batasan waktu yang bisa menghabiskan. Saking katae faedah atau hikmah atau keistimewaan yang dimiliki oleh sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kraten apa? Kraten Kanjeng Nabi niki diciptakan min nurihi, dari cahayanya Allah Ta'ala langsung. Sebelum semua makhluk niki diciptakan oleh Allah Ta'ala, pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah nurnya Nabi Muhammad. Tasik dereng rupa menungso niku, tasik berupa cahaya mawon. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang lainnya itu dari cahayanya Rasulullah, termasuk surga neraka, langit bumi, malaikat, iblis sedaya niku berasal dari cahayanya atau nur Muhammad. Makanya Rasulullah ketika dijuluki Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, niku pantes. Napa? Karena semuanya niki berasal dari cahayanya Rasulullah penciptaannya. Termasuk ketika ada pertanyaan siapa sih nabi yang pertama niku? Aslinya nabi yang pertama niku kanjeng Nabi Muhammad. Tapi tasik dereng rupa menungso. Rupa menungso ketika ada di akhir zaman, yaitu menjadi nabi terakhir setelahnya Nabi Isa. Tapi ketika penciptaannya kanjeng Nabi niki pertama. Bahkan Nabi Adam sendiri niku membawa nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga saya diakui umat kanjeng Muhammad nggih. Muga saya asal syafaate kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kula cukup semanten, mbok pilih wonten sarana lepat nyuwun agung pamunten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.